Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah 5 meter dikali 12 meter dan bagaimana cara mensiasatinya agar rumah terlihat luas. Kita akan mulai dulu dari bagian tapak depan rumahnya. Nah, ini adalah bagian tapak depan rumah 5 kali 12 meternya. Gede bacakan dulu data-datanya ya. Rumah ini akan mempunyai 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 taman, dan juga ada 2 balkon nih. Rumah yang akan kita lihat ini berdiri di atas lahan 60 meter persegi, luas bangunannya 80 meter persegi. Budgetnya di kisaran 300 sampai 330 juta ya kak. Sementara untuk desain atapnya, GD menggunakan desain atap pelana. Namun pada desain rumah kali ini buangan airnya diarahkan ke bagian kiri kanan rumah. Jadi kalau kiri kanan rumah aganasista ada rumah orang lain, aganasista harus siapkan bagian talangnya ya. Oke, kita mulai dari trik yang pertama ya kak. Untuk membuat rumah terkesan luas, pada bagian karpotnya pada desain rumah kali ini GD buka semua nih di bagian depan. Secara keseluruhan memiliki ukuran 5 meter dikali 4,5 meter. Oh iya, pada desain rumah kali ini GD juga ingin tunjukkan nih, karena karpotnya cukup besar, GD akan kasih lihat kalau karpotnya ditutup dengan kanopi. Nah, kurang lebih seperti ini ya kak. Apabila karpot di rumah ini dipasangin kanopi kaca untuk melindungi bagian karpotnya dari hujan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke dalam rumahnya. Pada saat kita masuk di karpot ini, aganasista sudah lihat GD bisa meletakkan kendaraan roda 4 dan juga motor tuh. Tepat di samping motornya GD desainkan ada sebuah taman kecil. Taman ini memiliki ukuran kira-kira 50 cm dikali 3 meter ya kak. Lalu tepat di bagian belakangnya akan ada teras kecil yang memiliki ukuran 2 meter dikali 1,5 meter. Baru dari terasnya kita akan masuk ke bagian dalam rumahnya. Oke, kita akan masuk ke trik yang kedua. Trik yang kedua, pada saat kita mulai masuk ke rumah, usahakan kita akan langsung menemui satu ruangan atau hall yang besar. Oleh karena itu, pada desain rumah kali ini, GD langsung desainkan ruangan duduknya pada saat kita masuk ke rumah. Memiliki ukuran 3 meter kali 4 meter, ditambah lagi dengan selasar yang memiliki ukuran 1 meter dikali 4 meter, membuat ruangan ini terlihat sangat luas pada saat kita masuk ke dalam rumah. Dari arah ruangan keluarga ini sudah banyak bukaan juga ke arah depan. Banyaknya bukaan membuat ruangan terasa luas dan tidak terlihat sumpek. Nah, kalau aganasista bisa lihat, pintu yang kayu itu adalah pintu masuk kita tadi ya ke dalam rumah ini. Lalu tepat di sampingnya kita letakkan tangga untuk menuju ke lantai 2. Nah, jadi trik yang ketiga adalah berikan banyak bukaan dari ruangan rumah kita. Seperti pada video kali ini, GD memberikan bukaan besar ke arah servis areanya tuh. Nah, tepat di bagian sampingnya itu akan ada bagian dapur di rumah ini. GD desain dapurnya di bagian dalam rumah nih kali ini. Ukuran dapurnya sendiri adalah 2,5 meter dikali 2 meter. Karena posisinya di dalam rumah, GD letakkan pintu yang menuju ke area servis tepat di samping kompornya, agar asap bisa segera keluar ya kak. Nah, sekarang kita akan melihat area servisnya yang sekaligus menjadi trik yang keempat. Yuk kita langsung aja. GD kenapa sih kalau desain rumah sering banget dapur dan ruang makannya di bagian belakang dan terbuka? Nah, itu adalah trik yang keempat yang GD gunakan ya kak. Dengan membuat area terbuka di dalam rumah, membuat ruangan-ruangan di dalamnya tidak terasa sumpek. Karena aganasista memiliki view atau pandangan ke ruangan hijau di bagian belakang rumah. Nah, di bagian belakang ini GD sudah siapkan area meja makan dan juga taman di bagian belakangnya ya kak. Ukuran tamannya sendiri adalah 2,5 meter dikali 1,5 meter. Di bagian sampingnya ada area untuk mencucinya yang tersembunyi sehingga tidak terlihat dari arah ruangan duduk tadi. Untuk ruangan laundrynya ini memiliki ukuran 1 meter dikali 1,5 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi di bagian sampingnya. Untuk kamar mandi yang pertama ini memiliki ukuran 1,5 meter dikali 1,5 meter yang dilengkapi dengan kloset jongkok dan juga bak mandi ya kak. Nah, dari arah kamar mandinya kita berarti sudah melihat seluruh ruangan yang ada di lantai dasar ini. Kita akan menuju ke lantai 2. Dari arah ruangan servis ini kita akan kembali dulu ke ruangan duduk yang tadi ya kak, yang ada di dalam rumah. Yuk langsung aja. Trik terakhir yang aganasista bisa mainkan adalah ketinggian plafon rumah. Tapi jangan terlalu tinggi juga ya kak. Di ketinggian 3,3 meter sampai 3,5 itu sudah cukup oke kalau menurut pendapat GD. Nah, dari arah bawah ini GD mau ajak aganasista untuk naik ke lantai 2-nya nih.
Di lantai 2 Gede sudah siapkan 3 kamar dan juga ada 2 kamar mandi lagi. Tepat di bagian ujung naik tangga kita akan melihat kamar tidur yang pertama. Lalu tepat di sampingnya ada area balkonnya. Disusul kemudian dengan kamar tidur anak yang kedua. Di bagian depan rumah akan ada kamar tidur utamanya. Dan juga ada kamar mandi yang kedua tuh Kak. Nah kita akan lihat satu-satu, kita mulai dari kamar tidur anak yang pertama. Untuk kamar tidur anak yang pertama, Gede membuat ukurannya 2,5 meter dikali 2,25 meter. Nah sekarang trik dari sisi interiornya ya Kak. Aga dan Sista bisa gunakan cermin pada bagian tertentu untuk membuat ruangan yang ada di dalamnya tidak terasa sempit Kak. Cermin itu membuat ruangan jadi terkesan luas. Maka dari itu kenapa Gede seringkali menggunakan cermin di bagian interior rumahnya. Nah dari arah kamar tidur anak yang pertama, Gede mau kasih lihat area balkonnya nih. Untuk ukuran balkonnya pada desain rumah kali ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2,25 meter. Balkon ini menghadap ke bagian belakang rumah ya Kak. Posisinya persis di bagian atas dari ruangan makannya. Di bagian atasnya Gede berikan penutup atap kaca. Nah dari arah ruangan balkon ini kita akan menuju ke bagian kamar tidur anak yang kedua. Nah sekarang untuk tips kedua dari sisi interior adalah selalu gunakan warna-warna cerah untuk ruangan rumah yang tidak terlalu luas ya Kak. Warna-warna cerah menjauhkan kesan sempit pada bagian interior rumah kita Kak. Nah ini kamar tidur anak yang keduanya ya Kak. Kamar tidur anak yang kedua memiliki ukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Di sini Gede menggunakan warna biru muda tuh Kak. Itulah kenapa mungkin Aga dan Sista sadari Gede seringkali menggunakan warna biru muda, krem, putih untuk interior rumah yang Gede desain. Hal ini untuk menjauhkan kesan sempit pada ruangan rumahnya Kak. Nah kita sekarang akan menuju ke kamar mandi yang kedua ya Kak. Ukuran kamar mandi yang kedua ini adalah 1,5 meter dikali 1,5 meter. Nah dari arah kamar mandi yang kedua ini Gede baru akan ajak Aga dan Sista untuk melihat kamar tidur utamanya. Posisinya persis di sebelahnya. Yuk langsung aja Kak. Memiliki ukuran 3,5 meter kali 3 meter, kamar tidur utama yang tidak terlalu luas ini ukurannya tidak terasa sumpek kan Kak? Hal ini dikarenakan Gede menggunakan tips yang ketiga dari sisi interior, yaitu selalu gunakanlah ukuran furniture yang tepat untuk ruangan yang ada di rumah Aga dan Sista sekalian. Jangan yang terlalu berlebihan juga ukurannya ya Kak. Nah, kamar tidur utama ini memiliki kamar mandinya sendiri. Yuk kita lihat. Ukuran kamar mandinya adalah 1,5 meter dikali 1,5 meter. Untuk kamar mandi yang ini ada bukaan ke arah depan. Karena ini kamar mandi, bukaan ke arah depannya Gede gunakan kaca yang tidak tembus pandang ya Kak. Yaitu kaca yang disamblas warna susu ya Kak. Nah sekarang kita akan lihat area balkon yang ada di kamar tidur utama ini Kak. Untuk area balkonnya di sini Gede membuatnya dengan ukuran 2,5 meter dikali 1 meter. Kalau Agan dan Sista ada yang bertanya, Gede itu yang oranye-oranye itu apa sih Gede? Nah Agan dan Sista bisa menggunakan ACP ya Kak. Jadi itu adalah aluminium composite panel. Itu nggak terlalu mahal kok Kak dan sudah banyak di toko-toko aluminium ya. Nah sekarang berarti saatnya Gede menjelaskan bagian denahnya nih Kak. Yuk langsung aja. Pertama kali kita sampai, kita akan diterima di bagian carport yang besar, yang merupakan tips pertama di rumah ini, yaitu 4,5 meter dikali 5 meter besarnya. Lalu akan ada teras kecil berukuran 2 meter kali 1,5 meter. Masuk ke dalam rumah, kita akan diterima di hall yang besar yang memiliki ukuran 4 meter kali 4 meter, di mana di dalamnya ada ruangan keluarganya. Tepat di bagian belakang ada ruangan dapur yang memiliki ukuran 2,5 kali 2 meter. Lalu ada ruangan servis yang memiliki ukuran 2,5 kali 3,5 meter yang dilengkapi dengan ruangan cuci dan juga kamar mandi yang pertama yang memiliki ukuran 1,5 dikali 1,5 meter ya Kak. Untuk Aga dan Sista yang mungkin menginginkan adanya pintu samping, bagian ruangan duduknya bisa diambil 1 meter. Lalu dari arah carport Kakak bisa bikin langsung tembusan ke arah ruangan servis yang ada di belakang tuh Kak. Berlanjut ke lantai 2, Gede sudah sediakan 3 kamar, 2 balkon, 2 kamar mandi lagi di atas. Di bagian pertama, pada saat kita naik, kita akan diterima di bagian hall tangganya yang memiliki ukuran 2 meter dikali 4,25 meter. Di bagian belakang ada kamar tidur anak yang pertama, memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2,25 meter. Lalu ada balkon yang pertama yang memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2,25 meter ya Kak. Balkon ini sebagai arah bukaan dari kamar tidur anak yang ada di depannya yang memiliki ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter.
Kemudian terakhir ada area kamar tidur utama yang memiliki ukuran 3,5 meter dikali 3 meter yang dilengkapi dengan kamar mandi dalamnya sendiri. Untuk Agana Sista yang tidak membutuhkan adanya balkon di belakang bisa mengubahnya menjadi area musola di rumah ini ya Kak. Nah demikian ya Kak desain rumah 5x12 beserta tips dan trik untuk mengatasi rumah agar tidak terlihat sempit. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi Agan dan Sista sekalian. Seperti biasa, Gede minta bantuannya untuk like dan share videonya ke teman-teman yang lain ya Kak. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!